Ini adalah malam yang sangat spesial sekali buat gua. Karena jujur untuk pertama kalinya gua bisa tampil di Stand Up Academy Indosiar. Boleh tepuk tangan lu buat Indosiar ya. Gua senang banget. Harusnya nih di hari dan jam yang sama ini harusnya gua ada acara nih. Gua ada acara untuk menghadiri ulang tahun dari pacar gua. Tapi gua lebih memilih untuk tampil di Indosiar. Yoi. Karena apa? Karena apa? Karena uang. Karena uang. Iyalah gue dibayar. Dan gue senang banget bisa ketemu sama juri-juri yang luar biasa. Ada Soima. Soima ini baru pertama kali gue ketemu Soima loh ya. Kalau gue ngelihat Soima, gue jadi ingat lagunya Mulan Jamila. Judulnya Makhluk Tuhan yang Paling Seksi. Ya kan? Makhluk. Ya, apa judulnya? Makhluk Tuhan yang paling seksi. Sama, Mas Eko juga seksi. Tapi bukan makhluk Tuhan. Jangan ngeledekin, aku gak suka nih orang yang suka ngeledekin. Jangan ya. Oh ya, belum kenalan. Perkenalkan, nama gua Jui Purwoto. Jui Purwoto. Berarti kelihatan kan dari nama gua ini adalah keturunan Jawa. Ada aksen O-nya di belakang. Purwoto. Nah tapi jadi orang Jawa, gue bangga. Karena gue selalu disejajarkan dengan orang-orang Itali. Serius, kalau nggak percaya perhatikan tuh. Nama-nama pemain bola Itali siapa aja. Cannavaro, Gattuso, Pirlo. Apa bedanya sama gue? Purwoto, Totalcito. Dan kadang-kadang ini loh, orang tua ngasih nama ke anak itu bisa tergantung dari obsesi orang tuanya. Kalau misalnya ada orang tua yang terobsesi sama dunia sepak bola, ngasih nama ke anak standar ya Cristiano Ronaldo, Maldini Pali. Mungkin suatu saat ada orang tua yang terobsesi sama dunia otomotif. Jadi bapaknya senang motor, ibunya senang mobil. Ini anaknya namanya macem-macem nih. Piston Mahalarang, Stang Kurniadi, Bambang Knalpot. Wah, ada namanya Bambang. Lu namanya Bambang? Oh, lu udah mandi belum sih? Kayaknya hitam banget ya. Nggak ya, itu bukan hitam ya. Itu dia pakai legging tapi full body. Ya itu bukan hitam. Itu tai lalat tapi rata. Bercanda ya. Saya kalau bercanda emang gitu, suka serius. Lu punya pacar? Enggak. Ya iyalah. Serius loh, gue punya pacar loh. Gue punya pacar. Pacar gue itu keren banget, cantik orangnya. Serius, gue jadian sama pacar gue itu udah 5 tahun. Ada yang bilang gini kan, semakin lama kita menjalin hubungan dengan seseorang, katanya muka akan semakin mirip. Iya lah, beneran lah. Kejadian sama gua. Dulu pacar gua cantik. Sekarang ya kayak gini nih. Pipi temen. Sama. Tapi ini tips buat lu yang merasa jelek. Ya, atau bukan jelek ya, apa ya? Nggak ketolong lah. Ini tips buat lu nih ya. Ini gue kasih tahu, kalau misalnya ada cowok yang jelek, tapi dia nggak punya pacar, itu bukan karena dia yang jelek, bukan. Tapi karena nih cowok nggak tahu aja caranya. Nih, kalau jadi cowok jelek, pengen PDKT ke cewek, itu jangan pakai cara-cara PDKT yang biasa dipakai oleh cowok-cowok ganteng, karena beda. Cowok ganteng tuh beda. Cowok ganteng itu misterius, bikin penasaran. Cowok ganteng kalau lewat ya, cowok ganteng lewat. Cewek-cewek udah, itu siapa ya? Coba kalau gua yang lewat, cewek-cewek, itu apaan ya? Gua dianggap benda bergerak coba itu. Makanya, kaum-kaum seperti gua, lu, biasanya gini loh, kita benci sama hari Jumat. Karena biasanya, setiap hari Jumat ada orang yang nge-tweet di sosial media, apa?
sholat Jumat dulu biar ganteng. Gua sholat Jumat dari kecil. Nggak ngaruh itu. Sekarang gini, pernyataan sholat Jumat itu biar ganteng, itu cuma buat orang-orang yang ganteng. Orang ganteng mah enak. Orang ganteng nih pulang sholat Jumat ya kan. Orang ganteng pulang sholat Jumat. Ketemu sama cewek-cewek. Terus diomongin kan. Oh pantesan ganteng. Dia rajin sholat Jumat. Enak. Coba kalau gua pulang sholat Jumat gitu. Pulang sholat Jumat. Diomongin sama cewek-cewek. Oh paling salah kiblat. Dan gue benci bulan Oktober. Bulan Oktober biasanya bertepatan dengan apa? Perayaan Halloween. Lu tahu Halloween yang pakai kostum-kostum serem? Itu perayaannya tanggal 31. Gue setiap tanggal 31 nggak pernah keluar rumah itu. Iya, gue keluar rumah tanggal 30. Tanggal 30 tetap aja. Yang mau JR. Dia anggap gladi resik gue. Tapi serius, kita sering sekali ke barat-baratan loh. Dulu, acara kuliner di Indonesia, judulnya ya Indonesia banget. Selera masakan Nusantara. Yang dimasak juga masakan Indonesia, rendang. Dan di sini ada orang Padang. Ada orang Padang? Harusnya kalian bangga sebagai orang Padang. Karena sekarang, rendang asal Padang sudah terpilih menjadi masakan nomor 1 di Indonesia. Ayo. Versi majalah Restu Bundo. Iya. Tapi gini loh, nggak bisa dipungkiri kalau orang luar negeri itu lebih keren. Kenapa? Karena orang luar negeri kalau bikin apapun itu selalu serius. Orang luar negeri bikin kopi aja ya, campurannya totalitas, total banget. Ada kopi campur krim, pakai rum, pakai latte. Tapi paling kreatif itu orang Indonesia. Cuma orang Indonesia yang berani nyampur cappuccino pakai cincau. Itu cuma orang Indonesia loh. Cappuccino cincau tau kan lu? Yang goceng kenyang tuh. Minum kopi jadi kenyang, aneh loh. Mana sih? Nah sekarang gini nih. Cappuccino lu tahu itu minuman dari mana coba? Itali. Minuman orang Jawa gitu. Cappuccino itu minuman dari Itali, berasal dari kata cappuccin. Yang artinya biarawati yang cantik, perempuan yang cantik. Nah, makanya cocok kalau cappuccino campurannya itu Choco Grano. Ini orang Indonesia, cappuccino pakai cincau. Ini mana matching ya kan? Ini sama aja kayak lu ngelihat cewek cantik, seksi, tapi make upnya pakai bon cabe. Gimana? Gak matching. Pinter-pinter penontonnya, seru nih gua nih. Ada mahasiswa. Dari mana mahasiswa? Gua tabok bilang dari tadi lu ya. Dari tadi. Oh, LP3I. Itu bukan tempat kursus ya? Dari LP3I. Boleh tepuk tangan buat LP3I. Keren banget. Zaman sekarang kan kuliah mahal banget kan? Makanya kalian sebagai mahasiswa kalau lulus jangan lama-lama. Jadi mahasiswa lulusnya jangan lama-lama. Apalagi mahasiswa jurusan kehutanan. Nanti begitu lulus, hutannya udah gak ada. Mahasiswa pertanian begitu lulus, sawahnya udah gak ada. Tapi gini, kalian pernah ikut demo? Pernah ikut demo? Negara kita itu negara demokrasi. Tapi gara-gara arti kata demokrasi, ini banyak orang yang menyalahartikan. Tukang sate ngebully presiden masuk penjara. Sebenarnya gue kasihan gitu. Ini tukang sate ngebully presiden masuk penjara. Tapi ini kalau dibiarin bahaya loh. Ini kalau dibiarin, ini akan menginspirasikan setiap tukang dagang untuk ngebully presiden. Iya, coba lu bayangin. Nanti nggak cuma tukang sate, tukang ketoprak ngebully presiden masuk penjara. Tukang es doger ngebully presiden masuk penjara. Lama-lama penjara isinya gerobak semua. Koruptor ngelihat penjara bukannya takut tapi malah lapar ya. Food court Nusa Kambangan ya. Iya kan? Makanya jangan sembarangan gitu. Ngomong jangan sembarangan. Waktu itu pernah ada kasus apa lagi? Tahu Menteri Kelautan kita? Itu keren banget loh. Keren banget. Dia bertato. Itu diledekin di Twitter, dinyinyirin. Serius dinyinyirin. Wah, masa menteri pakai tato?
Emangnya kenapa? Di luar masalah haram dan halal, prinsip dari tato itu apa? Menggambar tubuh dengan bentuk-bentuk tertentu. Itu sama aja kayak cewek-cewek yang suka pakai pensil alis. Ada yang alisnya dicukur, terus digambar pakai pensil alis, ya. Yang ini juga dicukur, terus digambar pakai pensil alis. Cewek tuh, cowok nggak pernah ribet. Emang lu pernah lihat ada cowok jenggotnya dicukur, terus digambar pakai pensil jenggot? Saya Jimmy Purwoto, selamat malam.